Di awal film, kita diperlihatkan TV rusak. Kamera memperbesarnya dan membawa kita ke hari sang protagonis lahir. Dokter dan perawat mengelilingi ibunya, mendesaknya untuk mendorong lebih keras, sementara sang ayah duduk di sisi lain dengan kamera. Dia percaya bahwa dia akan menangkap momen yang indah, tetapi apa yang terjadi selanjutnya membuatnya meletakkan kamera itu dalam kebingungan. Bahkan para perawat dan dokter berbagi ekspresi kebingungan yang sama ketika mereka mengedarkan bayi yang baru lahir. Ketika sang ibu menggendong bayinya, dia tidak tahu harus berpikir apa tentangnya, karena bayi yang baru lahir memiliki kamera untuk wajah. Dia tanpa sadar merekam kelahiran dari sisi lain, seperti kamera normal. Apakah para dokter akan menjadi gila mencoba mencari tahu bagaimana ini mungkin? Mereka menatap sonogram selama berjam-jam, tetapi tampaknya tidak menemukan alasan bayi tidak memiliki wajah. Mereka mencoba untuk melewatkannya sebagai genetika, tetapi tidak ada gen kamera yang ditemukan pada orang tua. Seiring waktu, mereka menjadi frustrasi dan mulai menyalahkan ibu. Tidur dengan kamera? Suami menuduh istrinya selingkuh. Sayang, aku tahu iPhone baru itu seksi, tapi kenapa harus melakukannya? Dia ditinggal sendirian dengan anaknya dan tidak tahu apakah dia bisa mencintainya sebagai manusia jika dia menjadi alasan perceraian mereka. Namun, kekhawatirannya memudar ketika dokter menyatakan bahwa dia sebenarnya anak suaminya. Mereka juga mengakui bahwa mereka tidak tahu penyebab kepalanya adalah kamera, tetapi mereka telah menemukan bahwa untuk menjaga anak itu tetap hidup, mereka harus memasang pita kosong di slot di punggungnya. Itu harus dilakukan setiap malam tanpa gagal untuk mencegah gagal jantung. Pita kosong berarti anak itu terikat untuk merekam setiap momen dalam hidupnya, bahkan jika dia tidak mau. Dokter memasukkan pita hari pertama ke punggungnya dan mengirim tukang kamera pulang bersama orang tuanya. Sekarang, orang tuanya telah menerimanya apa adanya. Tidak peduli wajahnya, dia akan selalu menjadi anak mereka. Saat tukang kamera tumbuh dewasa, dia mulai mengambil gambar sesuai perintah. Suatu hari, ketika mencoba mengambil foto keluarga, orang tuanya tampaknya tidak bisa mendapatkan pencahayaan yang baik. Oleh karena itu, mereka memegang kamera objek dan membuat putranya mengambil gambar. Mereka akhirnya menemukan kegunaan untuknya, hanya dia yang paling pandai dalam hal itu. Setiap malam, mereka akan mengganti rekaman anak laki-laki itu dan menyimpannya di lemari dengan aman. Pada awalnya, mereka senang bahwa karena rekaman itu, dia akan mengingat setiap momen dalam hidupnya. Namun, apa yang orang tua gagal sadari adalah bahwa rekaman seumur hidup membutuhkan seumur hidup untuk menontonnya. Lemari segera mulai terisi dengan kaset dan kenangan yang tidak berguna baginya. Segera, juru kamera tumbuh cukup umur untuk pergi ke sekolah. Meskipun dia tidak memiliki ekspresi di wajahnya, kita dapat mengatakan bahwa dia gugup. Semua orang menatapnya berbeda, untuk alasan yang jelas. Anak-anak mulai menggertaknya, mendorongnya, memanggilnya, kepala kamera, dan mengatakan kepadanya bahwa dia seharusnya mati. Tetapi mereka lupa bahwa ingatan anak laki-laki itu bersifat fotografis. Ketika ibunya melihat rekaman itu di penghujung hari, dia marah besar. Dia mengunjungi kantor kepala sekolah keesokan harinya, dan menunjukkan kepadanya video dengan bukti yang jelas. Para pengganggu tidak memiliki cara untuk membela diri mereka sendiri. Mereka dihukum atas tindakan mereka, dan mulai hari itu, mereka berhenti mengganggu juru kamera. Namun, mereka beralih untuk menggertak anak lain, memanggilnya gendut, dan menyuruhnya bunuh diri. Juru kamera melihat mereka dengan ketakutan, tanpa sadar merekam mereka. Rekaman itu, lagi-lagi, sampai ke kantor kepala sekolah, dan para pengganggu diberi pelajaran. Seiring berjalannya waktu dan juru kamera belajar bersosialisasi, dia mendapat banyak teman. Keunikannya menarik orang ke arahnya, tetapi dengan perhatian itu juga datang kekurangan. Teman-temannya, bahkan yang paling dekat, sering memperlakukannya seperti dia hanya kamera. Segera, seperti remaja normal, juru kamera jatuh cinta dengan seorang gadis cantik. Mereka pergi makan malam bersama, berbicara tentang hal yang berbeda, dan tampaknya rukun. Namun, suatu hari, ketika mereka berada di tempat tidur dan hal-hal mulai menjadi panas, juru kamera mencoba menanggalkan pakaiannya. Tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa dia merekam semuanya. Dia mendorongnya, memanggilnya mesum untuk sesuatu yang tidak dapat dia kendalikan. Anak laki-laki itu menawarkan untuk memasang tutup lensa, tetapi gadis itu memintanya untuk keluar dari kamarnya. Dia tidak pernah berbicara dengannya lagi, meninggalkannya patah hati. Dia mulai berpikir bahwa dia tidak akan pernah menemukan cinta sejati karena wajahnya. Mulai hari itu, hidupnya menurun. Dia tidak pernah masuk ke dalam gedung bioskop karena kebijakan, tidak ada kamera. Apalagi, ayahnya membuang TV rumah karena anak laki-laki yang menontonnya akan dianggap pembajakan. Dia menjadi depresi dan menolak untuk keluar. Tetapi bahkan di rumah, dia tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Dia mulai bosan dan kesepian, mengutuk nasibnya karena membuatnya unik. Sampai suatu hari, hidupnya berubah. Saat berjalan di jalan, dia bertemu dengan seorang gadis. Aneh, wajahnya tidak fokus dari sudut pandangnya. Dia mencoba menggerakkan lensa kameranya ke posisi yang berbeda, tetapi sepertinya tidak dapat melihat wajahnya. Dia tidak tahu alasan fenomena aneh itu,
tetapi itu tidak mengganggunya. Gadis itu menjadi temannya, dan seiring waktu, mereka jatuh cinta. Karena dia tidak bisa melihat wajahnya, dia tidak keberatan telanjang di depannya. Hampir seperti Tuhan merasakan dia depresi dan mengirimnya hanya untuknya. Keduanya telah berpacaran cukup lama ketika suatu hari seorang pria mendekati mereka. Dia ternyata adalah seorang produser yang ingin membuat pertunjukan dari kehidupan juru kamera. Dia ingin bocah itu menyerahkan semua kaset yang telah dia rekam sampai sekarang sehingga mereka dapat membuat pertunjukan beberapa episode dengan anggaran yang lebih sedikit. Menyerahkan semua kaset berarti mereka harus menyerahkan rekaman mereka saat bercinta. Pasangan itu enggan pada awalnya, tetapi mereka setuju untuk menjadi bagian dari itu ketika diberi tas kerja penuh uang. Acara itu mengudara dan langsung menjadi sukses. Pasangan itu mendapatkan jutaan penggemar hanya dalam beberapa hari. Mereka berubah menjadi selebriti dan dikerumuni oleh paparazzi kemanapun mereka pergi. Dengan uang itu, mereka membeli rumah baru bersama. Ketika popularitas acara itu meningkat, juru kamera diberi salurannya sendiri, di mana orang-orang harus membayar untuk melihat hidupnya di televisi secara langsung. Dia segera meminta pacarnya untuk menjadi istrinya. Bagian dari kehidupan mereka juga disiarkan langsung ke seluruh dunia. Mereka tidak memiliki privasi sama sekali, tetapi itu adalah perhatian paling kecil mereka karena peringkat acara meroket setelah dia melamarnya. Mereka menikah, sementara dunia menyaksikan kebahagiaan mereka. Namun, sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam pikiran juru kamera terjadi. Orang-orang menjadi kecanduan acaranya, sehingga seluruh bangsa tinggal di dalam rumah, menonton hidupnya sepanjang hari, hampir seolah-olah dia adalah satu-satunya orang yang hidup, dan semua orang lain menjalani hidup melalui dia. Ketika dia dan istrinya bosan dengan kehidupan yang sepi seperti itu, mereka kembali ke rumah masa kecilnya. Segera setelah dia membuka pintu, tumpukan kaset hidupnya terlihat di pandangannya. Rumah itu hampir tidak memiliki ruang untuk perabotan karena semua kaset. Anak laki-laki itu pergi ke lemari kaset pertama dan menatap mereka, mengenang masa kecilnya dan berpikir seberapa jauh dia telah datang. Kemudian, dia pergi ke ruang tamu dan melihat bahwa istrinya ada di depan TV. Dia, seperti yang lain, telah kecanduan menonton acara itu. Dia mencoba mematikan TV, tetapi tidak ada yang terjadi. Dia memanggil istrinya, mencoba membangunkannya, tetapi dia tetap menatap televisi. Anak laki-laki itu meneteskan air mata dan akhirnya menyadari bahwa satu-satunya cara untuk membangunkan seluruh negeri adalah dengan menghentikan streaming langsung acara itu. Maka, dia mengeluarkan kaset pertama dalam hidupnya yang pernah direkam. Dia memutar kaset itu di TV saat berada di bak mandi. Orang-orang yang menonton streaming langsung juga bisa menyaksikan kelahirannya melalui video. Semua orang menahan napas saat anak laki-laki itu memasukkan TV ke dalam bak mandi dan menyetrum dirinya sendiri. Dia meninggal saat menonton video kelahirannya sendiri. Pertunjukan langsung akhirnya berakhir dengan kematiannya, dan orang-orang menyadari betapa terobsesinya mereka. Mereka keluar dan menikmati hidup mereka seperti yang mereka lakukan sebelum pertunjukan. Istrinya berada di taman, patah hati oleh kematiannya. Namun, dia senang bahwa orang-orang, termasuk dirinya, telah kembali ke akal sehat mereka. Film berakhir saat dia melihat seorang pria dan anak-anaknya bermain di taman dan berfoto bersama. Kamera mengingatkannya pada mendiang suaminya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Satu like saja sangat berarti bagi kami. Terima kasih.